Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saya dan teman-teman saya telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu sehingga dapat menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sholawat barangkaikan salam saya hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, saya Zian Rahmayani perwakilan dari kelompok 8 sebagai moderator, dan berikut adalah materi dari hasil diskusi kami. Kepada teman-teman saya persilahkan untuk membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pendidikan. Komponen dalam pendidikan meliputi tujuan pendidikan, metode pendidikan, isi pendidikan atau materi pendidikan, lingkungan pendidikan, dan alat atau fasilitas pendidikan. Itulah kenapa pendidikan disebut sebagai suatu sistem, karena semua komponen saling berkaitan. 1. Tujuan pendidikan. Komponen pendidikan yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan seseorang atau sekelompok orang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, dan juga akan ada perubahan sikap perilaku yang baik akibat adanya proses pendidikan. 2. Peserta. Pendidik tidak akan berjalan apabila tidak ada peserta didik atau siswa. Jadi, pada hakikatnya peserta didik bertugas sebagai pelaku pendidikan dan sebagai target pendidikan. Pendidikan tidak terbatas pada usia anak. Pendidikan dari SD sampai SMA, namun lebih luas lagi, yaitu mencakup seluruh individu. 3. Pendidik. Selain peserta didik, sebagai penerima informasi, komponen pendidikan yang juga sangat berperan adalah pendidik. Sebagai penyampai informasi, pendidikan tidak hanya guru yang sebagai berperan pendidik, tetapi orang tua siswa termasuk peran pendidik juga, seperti pemimpin masyarakat dan pemuka agama yang bertugas sebagai penyampai informasi agar menuju perubahan yang lebih baik lagi. 4. Metode. Metode pendidikan adalah cara menyampaikan informasi atau materi pembelajaran. Metode yang sering digunakan adalah metode ceramah, diskusi, eksperimen, yang dipadukan dengan model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan. 5. Isi pendidikan atau materi. Pendidikan selanjutnya adalah materi pendidikan. Materi suatu pembelajaran dalam satu tingkatan, misalnya SMP, sama setara dengan MTS. Hal ini terjadi karena adanya standar yang diatur dalam kurikulum. Begitu juga dalam prosedur penilaian dan pendekatan pembelajaran dalam suatu pendidik, diatur juga dalam kurikulum. Materi pembelajaran dalam suatu pendidik tertentu disesuaikan dengan tingkat. Saya Reni Pasi Saragi dari kelompok 9 ingin membahas tentang jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dalam tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi contoh jenis pendidikan dan jalur pendidikan formal adalah jalur formal itu ada contohnya seperti taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, SMK, dan institut universitas. Terima kasih. Jalur pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 arah, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Secara umum bisa digambarkan sebagai pendidikan dari lingkungan keluarga sebelum anak menginjak sekolah. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan di dalam suatu institusi resmi yang disebut sekolah. Sedangkan pendidikan non-formal adalah pendidikan tambahan di luar sekolah.
Konteks pembicaraan mengenai pendidikan lebih mengarah pada pendidikan formal di sekolah. Pendidikan di sekolah lebih terlaksana dalam proses pembelajaran yang di dalamnya terjadi dari beberapa komponen seperti guru, siswa, dan materi-materi pembelajaran. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang dicapai, dan kemampuan yang dikembangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afira Nuraida. Saya akan membahas macam-macam jenjang pendidikan. 1. Prateka. Jenjang pendidikan anak dimulai dari prateka pada usia 1-3 tahun meski ini sifatnya tidak wajib. 2. Pendidikan anak usia dini. Setelah prateka, jenjang pendidikan anak selanjutnya adalah PAUD atau pendidikan anak usia dini. Beberapa orang menyebut sebagai kelompok belajar. Jenjang pendidikan ini biasanya dijalani saat anak berusia 3-5 tahun. 3. Taman kanak-kanak atau TK. Memasuki usia 5-6 tahun, anak sudah bisa belajar ke jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu taman kanak-kanak atau TK. Kurikulum belajar di TK biasanya sudah lebih jelas dan sistematis. 5. Sekolah dasar atau SD. Setelah mendapatkan bekal ilmu dan keterampilan di TK, anak bisa melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu sekolah dasar atau SD. Di Indonesia, usia minimal untuk bisa masuk SD adalah 7 tahun. Di usia ini, anak-anak siap dan terbiasa dengan suasana dan peraturan yang ada di sekolah. 5. Sekolah menengah atau SMP dan SMA SMK. Saat seperti SD, jenjang SMP dan SMA SMK juga memiliki kurikulum pembelajaran standar dan lebih berat guna menyiapkan anak menguasai tingkat pendidikan tinggi atau dunia pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Alfat Girsang. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis-jenis pendidikan. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan sebelum melanjutkan pendidikan ke tahap perguruan tinggi. Misalnya, SD, SMP, dan SMA. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang bertujuan membentuk siswa agar langsung siap kerja ketika lulus. Jenis-jenis pendidikan yang ada di Indonesia yaitu 1. Pendidikan umum. 2. Pendidikan kejuruan. 3. Pendidikan akademik. 4. Pendidikan profesi. 5. Pendidikan vokasi. 6. Pendidikan keagamaan. 7. Pendidikan khusus. Baiklah, sampai di sinilah hasil diskusi dari kelompok 8. Lebih kurangnya kami mohon maaf kepada teman-teman dan kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Rofiqoh Hasan Harahap, SPD MPD. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.